Baik, saya akan membawa kita kepada yang lebih detail. Pada ayat yang keempat, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal 13 tadi. Kasih itu sabar. Dalam Alkitab, versi King James, terjemahan bahasa Inggris, sabar itu ditulis dengan kata suffered long. Artinya tahan menderita dalam jangka waktu yang lama. Atau long suffering, penderitaan yang panjang. Jadi sabar artinya tahan menderita atau bertahan dalam penderitaan dalam jangka waktu yang lama sekali. Lalu sabar kita itu ditujukan kepada siapa? Sabar ditujukan kepada tiga pihak, yaitu kepada Allah, kepada diri kita, dan kepada orang lain, sesama kita. Sabar kepada Allah, itulah iman. Sabar kepada diri sendiri adalah pengharapan. Dan sabar kepada orang lain, sesama kita, itu kasih. Demikian penjelasannya. Yang pertama, sabar kepada Allah. Ketika Tuhan mengizinkan, memperkenankan sesuatu yang buruk terjadi pada kita, hal tersebut bisa saja sakit penyakit atau hal yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang sangat kita tidak sukai. Karena itu membuat kita sangat menderita. Dan jika kita tidak tahan terhadap penderitaan tersebut, maka hal ini akan berdampak buruk bagi kita. Kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan kecewa, kita marah, bersungut-sungut. Bahkan kita ngambek. Saudara tahu ngambek? Kita ngambek sama Tuhan. Dan tentunya hal ini juga. Dan tentunya hal ini tidak baik bagi pertumbuhan iman kita. Tetapi pada saat kita menyadari dan tahu bahwa di balik semuanya itu ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Ada rencana dan rancangan yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Maka akhirnya kita bisa menerima penderitaan tersebut. Dan kita tetap bertahan dalam penderitaan. Sampai waktu Tuhan tiba untuk menolong kita. Dan inilah yang disebut kita sedang sabar terhadap Tuhan. Sabar terhadap Tuhan artinya kita percaya sepenuhnya dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sekalipun kita menderita. Inilah iman. Jadi iman, wujud kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, sabar terhadap diri sendiri. Ketika kita mengalami kegagalan, katakanlah gagal dalam usaha, dalam bisnis, dalam studi, atau dalam hal yang lain-lain. Dan ini adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Dan ini membuat kita sangat menderita. Jikalau kita tidak tahan terhadap kegagalan tersebut, maka itu akan membuat kita depresi. Kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Kita akan menjadi kehilangan semangat, bahkan putus asa, dan membuat keadaan kita akan semakin menjadi lebih buruk. Dan kalau ini terjadi, maka tentunya itu tidak menolong, tidak baik bagi kehidupan kekristenan kita.
Tetapi pada saat kita sadar bahwa kita harus kuat, sehingga kita mengubah sikap kita, kita mulai berusaha bertahan terhadap penderitaan akibat kegagalan kita sebut tadi, dengan berpikir bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Maka akhirnya akan timbul kembali semangat, dan akan ada harapan baru. Dan kita mulai bisa memahami bahwa sesungguhnya kita berharga di mata Tuhan, dan bisa berhenti menyalahkan diri sendiri, mampu mengucap syukur karena dapat melihat ada sisi-sisi yang baik di balik semuanya itu. Dan kalau ini terjadi, itu artinya kita sedang sabar terhadap diri sendiri. Jadi sabar terhadap diri sendiri artinya dalam keadaan terpuruk karena kegagalan, kesalahan, kekeliruan, bahkan kelalaian kita, walaupun menderita, kita tidak menghakimi, tidak menyalahkan diri sendiri, bahkan menghukum diri kita. Tetapi sebaliknya kita akan bangkit, menyemangati diri kita, sehingga timbul optimisme bahwa pasti akan ada pemulihan karena pertolongan Tuhan. Inilah pengharapan. Jadi pengharapan, wujud kasih kita kepada diri kita. Yang ketiga, sabar terhadap orang lain, sesama kita. Ketika orang lain sesama kita menyakiti hati kita, memfitnah, menipu, bahkan melakukan sesuatu yang jahat pada diri kita, dan semuanya ini pastilah membuat kita tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan ini semua akan membuat kita merasa marah, kesal, jengkel, sakit hati. Kita merasa tidak enak karena direndahkan. Dan semuanya ini adalah penderitaan bagi kita. Dan jika kita tidak tahan terhadap penderitaan tersebut, maka kita akan terpancing membalas, untuk memberikan pelajaran kepada orang tersebut dengan cara bertindak agresif secara negatif untuk menyakiti dia sebagai pembalasan dari kita. Dan tentunya hal ini bukanlah perilaku sikap sebagai anak Tuhan yang Tuhan berkenan. Tapi jika kita menyadari akan kebenaran firman Tuhan, maka kemudian kita menentukan sikap dan mulai berusaha bertahan terhadap ketidaknyamanan tersebut yang membuat kita menderita, dengan cara tetap bereaksi positif. Tentunya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita menselaraskan tindakan kita dengan firman Tuhan. Ini yang disebut kita sedang sabar terhadap orang tersebut sesama kita. Jadi, sabar terhadap sesama kita itu artinya kita mampu bertindak tepat, berpikir positif, dan bereaksi benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita menderita akibat ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh orang tersebut sesama kita terhadap kita. Inilah kasih. Sulit kan teman? Ya tentulah sulit. Tapi ini PR buat kita. Jadi kasih itu
diimplementasikan, diaplikasikan kepada sesama kita manusia. Karena kasih kita terhadap sesama manusia itu merupakan refleksi daripada kasih kita kepada Allah. Dan akhirnya, hubungan kasih kita secara vertikal kepada Allah harus diwujudkan dalam hubungan kasih kita secara horizontal kepada sesama kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Mengapa demikian? Karena ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dalam konteks sabar, acuannya, pangkalnya, dasarnya tetap, yaitu kasih. Karena semuanya bertumpu pada satu titik sebagai pangkal, sebagai dasar, yaitu kasih. Kasih agape, kasih Allah, kasih yang tanpa syarat. Pada saat segalanya lenyap, segalanya berlalu, segalanya berhenti, segalanya berakhir, segalanya selesai, yang tinggal tetap hanya satu, yaitu kasih. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri, dan Allah adalah kasih. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.